Ya. melayani. Selamat terima memberitakan kasih ya, Bang. kebenaran. Udah Sama-sama, kuat Bang. sekali itu. Mereka nggak bisa ngapain. Iya. Tak ada itu 5 kitab itu tulisan Mose. Oke sis ya. Ya, Semangat. Waalaikumsalam. Bapak yang memberkati. Ya. Bapak Yahweh memberkati. Selamat malam Habibi. Oke. Ya, selamat malam. Kita bisa berjumpa lagi ya, Mbak. Ya. Oh alah, Habibi lagi. Senyum dulu. Kemana sih ilmu goib tadi ya? Gak datang Iya. lagi dia. Oke, silakan Abang. Ada yang mau Kenapa saya ditanyakan? kok selalu gini? Dalam Alkitab, Mbak, bahwasanya Tuhan itu tidak bisa dilihat. Setiap manusia tidak bisa melihat Dia. Betul? Percaya? Nah, Ya, pertanyaan betul. saya, Kalau kita dengan usaha kita sendiri mau jika melihat Tuhan nggak Yesus bisa. jika Lihat di caption namanya siapa? Bisa baca tidak? ketika Yesus itu memang betul, Bisa baca caption nggak Bang? Dengerin. Kamu bisa membaca Jika- nggak? Atau buta huruf? bisa. Lihat caption, di caption namanya siapa? Iya, Yahweh. Wow, haleluya. Jika Silakan. Yahweh itu memang betul-betul Tuhan, kenapa Dia masih dilihat? Apakah tidak berkontradiksi dengan Alkitab Anda? Oh tidak saudaraku. Itu pertanyaannya dulu. Tidak. Silahkan jawab dulu. Saya jawab Oke. secara singkat. Tidak ada yang Kalau kontradiksi memang dalam tidak, kitab suci oke. ini. Ya. Ya, silahkan. Karena firman Tuhan berkata, ya. Nih. Kita berdasarkan dalil selalu saudaraku. Oke, lihat ke kamera Bang. Lihat ke host. Halo? Kemana ini dirimu? Silahkan. Iya. Ini dia Bang. Dialah satu-satunya yang memiliki kekekalan, yang mendiami terang yang tak terhampiri, yang tidak seorang manusia pun pernah melihatnya, bahkan tidak mampu untuk melihatnya. Bagi dialah hormat dan kuasa selamanya. Amin. Tetapi kenapa ya dia yang tak terhampiri Hormat. itu, yang tidak pernah seorang pun manusia melihatnya, bisa dilihat oleh manusia? Nah ini dia di ayat 14-nya, supaya engkau memelihara perintah ini tanpa noda, tanpa celah, sampai penampakan Tuhan kita Yeshua HaMasiah, yang pada waktunya sendiri Dia akan menunjukkan penguasa yang terberkati dan satu-satunya Raja segala raja dan Tuhan segala Tuhan. Haleluya. Nah itu dia Bang. Karena Dia menampakkan diri. Itu siapa yang bilang? Yang Ini bilang firman seperti itu siapa? Tuhan. Ini firman Tuhan yang ditulis Rabi Saul. Firman Tuhan. Oh, berarti ditulis Rabi Saul. Iya, Rasul Padahal di Paulus. sana sudah jelas di sini ya, di sini. Yang bisa, nah oke. Siapa yang mengutus dan apa mukjizat yang diberikan Tuhan terhadap Rabi Saulus itu? Membangkitkan orang mati, Kisah para Rasul Kan 20. setiap utusan pasti mempunyai mukjizat. Oh iya, Iya, semua pasti punya nabi-nabi dan mukjizat, rasul-rasul kan? punya mujizat, kecuali rasul Ya. palsu, nabi palsu nggak bisa membuat mujizat. Nah, Rabi jangan Saulus itu putus-putus melihat Bang. enggak kepada Yesua? Tuhan Yesus masih datang memang menampakkan diri kepada Rabi Rasul Saulus Paulus. itu melihat nggak kepada Yesua? Oke, bisa nggak melihat Yesua? Kalau Tuhan tidak menampakkan diri nggak bisa dilihat. Jaringan putus-putus, kita ganti dulu ya. Mohon maaf dengan segala hormat, kita ganti dulu. Jangan mau putus-putus Habibi. Selamat malam, Betson Tambunan. Selamat malam, Jika Ya. Jikana. Bisa buka kamera itu? Harus buka kamera? Iya itu. Ya udahlah, nggak apa-apa.
Aku di luar ini. Tolong jangan tunjukkan rokoknya, jangan merokok itu kok. Apa itu? Iya, di TikTok ini nggak menerima perokok, apalagi surga itu kok. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Jadi gini tuh. Kalau aku itu kadang-kadang Muslim itu berdebatnya nama gelar. Kalau sama aku itu keselamatan aja kuncinya sih. Kalau Kristen nggak jalan keselamatan sebagus manapun kitabnya nggak kuikutin itu. Bukan Kristen jalan keselamatan. Yesus itu. masih yang menyelamatkan. Sekarang kan kayak gini. Kalau memang di Muslim ada keselamatan, nggak mungkin kebenaran itu ada banyak. Kebenaran itu satu. Jadi kalau menurut aku begitu sih. Kalau mau bicaranya soal keselamatan, di mana keselamatan Muslim? Aku mau tahu, karena mereka bahasnya kitab suci ke orang Kristen aja, kitab orang Kristen aja. Jadi agak muak juga aku dengar. Oke lah bang, Jadi ya, mohon maaf bang. Bacalah kitab suci terjemahan YIL 3 atau YIL 4 dan selidiki bahasa aslinya. Yang harus kita sembah itu Yahweh, Yesus, Hamasiah, Elohim yang Esa, jangan sembah Allah. Ya, oke. Terima kasih. Oke bang, semangat ya. Ya, salam. Tuhan memberkati. Selamat malam Wong Jowo. Ya, halo, selamat malam. Ya, silakan buka kamera saudaraku. Oke. Please open your camera. Oke, bentar. Gelap ya. Ya betul, William Hendra ya. Nabi Saul itu menampakkan diri dalam rupa cahaya. Lama kali, masih lama nggak bang? Enggak, bentar. Oh ya, silakan ya bang. Kalau saya sih apa ya? Tanpa Bible, tanpa Al-Quran aja, kalau saya secara akal aja kalau saya. Udah punya akal bang? Sudah punya. Baik, siapa yang kamu sembah bang? Ya Allah lah. Nah, kenapa kamu sembah dia? Apakah dia sudah terbukti menyelamatkan umat manusia, membangkitkan orang mati dan membawa ke surga sehingga kau menyembah dia sehingga engkau layak nanti masuk surga? Sudah pasti. Oke, tunjukkan datanya. Tuhanmu sudah pernah membangkitkan orang mati dan dibawa ke surga sebagai jaminan bahwa kau nanti akan dibawa ke surga juga. Kalau Tuhan soalnya secara akal aja, masa ada Tuhan dilahirkan kan gitu. Kalau Tuhan saya kan tidak dilahirkan. Walah, yang saya minta datanya, apakah kamu punya akal? Ternyata nggak punya akal abang. Nggak punya akal abang, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Nggak punya akal ini, udah nggak punya akal ini jelas. Apa yang ditanya nggak nyambung. Kenapa dia nyembah Tuhannya itu? Ternyata dia nggak punya akal. Selamat malam Fikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Bisa buka kamera saudaraku? Mohon maaf kakakku, soalnya di sini tidak ada peraturan tidak boleh buka kamera di atas jam 8. Boleh di sini buka kamera bang, silakan. Nah, Anda dapat Kalau mengaktifkan misalnya kamera tidak Anda. boleh, gimana Pak ya? Mohon maaf, di sini buka Kan kamera nggak bisa saudaraku. jakit Kenapa kamu sama takut? saya. Apa yang kamu takutkan bang? Menunjukkan wajahmu? Saya itu sama, Pak. Hah? Bukan seperti itu kakakku. Kan saya Di sini buka kamera, Bang. kemarinnya tidak bisa di sini kamera saya kak. Nyalakan kamera yang saya kirimkan undangan. Oh di mana ini jam kamera ini? Nyalakan Belum undangan yang sampai. saya kirimkan. Oh ini ya. Nyalakan. Nah ini tidak bisa kameranya terputus kak. Oh alah, mohon maaf kalau begitu saya ganti dulu ya. Tetap semangat, Tuhan Yesus masih mengasihimu. Apa
apa Ramba menang nyerocos dan tak punya data. Assalamualaikum. Selamat malam. Ya, waalaikumsalam. Bisa buka kamera saudaraku? Ya, bisa. Silakan saudaraku, ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan? Ya, saya juga seperti abang yang tadi naik itu. Saya nggak perlu pakai apa ya, dalil. Yang saya tahu itu di agama Islam itu Allah, Tuhan itu Maha Satu, yaitu Allah. Satu apa? Ya, satu zat lah, satu zat yang maha kuasa, yang maha segala-galanya, yang mengatur Oke. segala sesuatu yang ada di dunia. Apakah betul yang kamu sembah itu maha kuasa? Iya. Baik, tunjukkan datanya. Satu saja bukti kemahakuasaan sesembahanmu yang disaksikan oleh orang banyak dan tak bisa diklaim oleh siapapun. Silakan. Oke, sekarang begini, dalam tubuh manusia itu terdapat satu bagian tiap organ tubuh, ya kan? Di situ kita lihat kuasanya Allah. Allah menciptakan mata dua, terbagi dua, kiri dan kanan, tetap satu kiri satu kanan. Begitupun telinga, satu kiri satu kanan, hidung satu, mulut satu. Gigi saja diciptakan sekian banyak itu berbentuk satu macam. Kaki juga begitu, tangan, jari-jari, semua. Disitulah dilihat kuasa Allah, kuasa Tuhan. Terus dipungkirinya di mana coba? Oke, pertanyaan saya tadi apa? Dengar, pertanyaan saya tadi, kalau betul sesembahanmu itu maha kuasa, tunjukkan satu data saja. Apa bukti kemahakuasaan Allah yang disaksikan oleh orang banyak dan tak bisa diklaim oleh siapapun? Lah, kamu menjawab, kamu diciptakan punya mata, punya hidung. Klaimmu gugur, saudaraku. Karena apa? Sebelum kita muncul di abad ke-7, kitab suci ini sudah terlebih dahulu menyatakan bahwa Yahweh Yeshua HaMashiach lah yang menciptakan manusia lengkap dengan mata dan semua organ-organ dalam tubuhnya. Iya, itu kan Ilmu gugur. Kenapa kalau Allah yang menciptakan manusia, kenapa justru Yahweh Yeshua HaMashiach yang pertama sekali memberitahukan kepada dunia bahwa Dia yang menciptakan manusia? Berarti Dia penciptanya. Oke? saya nggak kenal Yahweh Yeshua itu. Nah, inilah saya sampaikan kepadamu. Dialah yang melakukan keagungan. Dialah yang menciptakan manusia. Dialah yang menciptakan Adam dan Hawa. Karena dialah sang penciptanya, makanya dia yang pertama sekali memberitahukan kepada dunia. Lalu kamu ngikut-ngikut. Cuma ngikut-ngikut doang. Karena yang pertama sekali memberitahukan kepada dunia yang menciptakan Adam dan Hawa adalah Yahweh Elohim Yeshua HaMashiach. Lalu kemudian ada yang ngikut-ngikut. Bahas-bahas Adam, bahas-bahas Hawa. Padahal itu hasil karya Bapak Yahweh. Dia yang menciptakan Adam, dia memberikan nama itu kepada Adam. Lalu Adam memberikan nama Hawa kepada istrinya. Lalu kemudian ada yang ngikut. Ya udahlah ya, semangat. Kalau orang yang berakal itu sembah Yahweh, haleluya. Ya ada yang Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Selamat malam Pak Haji. Malam, di mana datanya tadi tuh yang kamu utarakan itu, di mana datanya? Please open your camera Pak Haji. Kau cinta sama aku, open Pak Haji kamera. buka kamera. Iya, silakan Pak Haji buka. Silakan Pak Haji, jangan lama-lama. We are a just friend. Mana dia nih? Pak Haji, nyalakan undangan yang saya kirimkan Pak Haji. Nyalakan kamera yang saya kirimkan. Oh alah, padahal saya mau bertanya apa arti haji. Udah kabur. Sabar katanya.
mata itu bisa kena nih roh. Selamat malam, timbul tenggelam. Jaringannya kurang bagus ini. Nah, Kurang bagus jaringanmu, bro. Terima kasih teman-teman yang sudah tetap layar ya. Selamat malam Oktober. Selamat malam kami Kana. Bisa buka kamera, Bang? Bentar. Mudah-mudahan saja Mikana ini tidak kena laknat. Oh betul, saya tidak akan kena laknat saudaraku. Tapi kita diselamatkan oleh Bapak Yahweh. Oke, Mikana. Ya, tolong matikan Cantik dulu aja kau, Mikana. kipasnya, Bang. Terima kasih. Oke, siap. Dah. Ya, silakan. Kami Kana. Nih, lagi baik nih saya nih. Saya cuman ngulangin pertanyaan saya yang kemarin ya, kami Kana, sebelum saya diturunin ya. Jadi tolong jawab pertanyaan seseorang itu dijawab dulu, jangan orang nanya kami Kana nanya gitu. Tapi kami Kana coba jelasin pertanyaan, dijawab pertanyaan orang tersebut gitu kami Kana. Jadi hiduplah, jadi nggak sini ngomong cobalah gitu, dewasa sedikit lah kami Kana ya. Jadi jangan modal sini nanya kami Kana nanya gitu. Saya tuh jujur ya kami Kana, saya orang bodoh ya. Jadi saya minta tolong sama kami Kana itu. Jadi kalau ada orang nanya, jawablah dulu pertanyaannya, baru kami Kana nanya gitu kami Kana. Jadi biar seimbang gitu kami Kana. Oke, sudah? Baik. Oke, sudah. Dari semua orang yang bertanya di sini, saya menjawab semua pertanyaan mereka berdasarkan data dan dalil. Dan juga kalau ada saya balik bertanya, karena di dalam pertanyaan saya kepada dia ada jawaban. Sebab ketika saya berapologetika ada metodenya. Di mana ketika Tuhan Yesus HaMashiach, ketika ditanya sama umat, ada langsung dijawab pertanyaannya. Tetapi ada juga kemudian Yesus HaMashiach bertanya balik, dan di dalam pertanyaan itu ada jawaban. Jadi saya mengikuti metode itu. Tapi terima kasih saudaraku, kamu sudah mengakui kalau kamu orang yang bodoh, ya. Nah, saudaraku, kalau kamu orang yang bodoh sudah mengakui, kamu sendiri yang mengakui, bukan saya ya. Maka dengarlah baik-baik saran langsung ini agar kamu pintar dan cerdas. Haleluya. Ya, terima kasih. Kiranya engkau cerdas, diberikan hikmat sama Tuhan Yesus HaMashiach agar kamu pintar menilai, ya. Masa orang yang bodoh menilai orang yang cerdas? Sungguh terima. Oke kami Kana, kalau memang kami Kana orang cerdas, tolong jawab pertanyaan saya yang tempo hari tentang dari brojolnya Yesua sampai di kayu salib. Tolong ceritakan dari tahun ke tahun. Jadi tahun pertama Yesua lahir, tahun kedua Yesua jalan, tahun ketiga Yesua bisa ngomong, tahun keempat Yesua lapar, tahun kelima Yesua nyusu, tahun kelima Yesua suruh manggil ibunya apa. Tolong jelasin kami Kana. Oke, jadi nggak semua pertanyaan itu harus dijawab semaumu, gitu ya, karena kamu bertanya semaumu. Di mana ketika Tuhan Yesus HaMashiach datang ke dunia, apa yang dilakukannya, diajarkannya, semua itu sudah lengkap sempurna ditulis di sini untuk menggenapi semua nubuatan di dalam kitab Tanak yaitu PL untuk menyelamatkan umat manusia. Sehingga apa tadi, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga enggak seperti itu ditulis di sini.
Tetapi kelahirannya, ya, ketika beliau mengajar di bait suci, kematiannya, kebangkitannya, dan juga ajarannya sudah ditulis semua di sini. Bahkan dari Kejadian sampai Wahyu itu adalah firman-Nya. Nah, kenapa nggak ditulis ketika tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga? Kenapa nggak ditulis? Karena ini jawabannya, ya. Oke, saya tunjukkan dalilnya karena kitab suci ini lengkap, sempurna, dan memberikan kita jawaban. Nah, begini dia, ini dia, ya. Oh, haleluya, haleluya, ya. Saudaraku, dan juga masih ada banyak hal lain yang apa saja yang telah Yesus lakukan, yang seandainya hal itu dituliskan satu persatu, aku memperkirakannya bahkan dunia ini tidak dapat menampung kitab-kitab yang telah dituliskan itu. Amin. Nah, tetapi di Yohanes 20 ayat 30 sampai 31. Kemudian sesungguhnya Yesus juga membuat banyak tanda yang lain di hadapan para muridnya yang tidak tertulis di dalam kitab ini. Namun hal-hal ini telah ditulis agar kamu percaya bahwa Yesus adalah Masiah, Putra Elohim, dan supaya kamu dapat memiliki hidup dengan percaya dalam namanya. Bahkan mujizat-mujizat yang ajaib dan dahsyat yang dilakukan di hadapan murid-muridnya nggak ditulis di sini, ya. Masih banyak mujizat yang lain yang dilakukan, tapi nggak ditulis di sini. Apalagi kamu bilang lagi tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Udah dikasih tahu itu di Yohanes 21 sama Yohanes 20. Kalau semua ditulis, tidak muat kitab-kitab di dunia ini menampungnya. Tetapi apa yang ditulis di sini dari Kejadian sampai Wahyu sudah sangat lengkap, sempurna, dan oleh nama Yesus Masiah kamu diselamatkan. Itu yang penting, saudaraku. Jadi jangan kamu cari hal-hal yang tidak penting, yang tidak esensi untuk menyelamatkanmu. Itulah dirimu selalu memikirkan hal-hal yang di bawah, tapi tidak memikirkan hal-hal yang di atas, yaitu keselamatanmu. Pikirkanlah keselamatanmu, saudaraku. Bagaimana kamu selamat? Apakah kamu selamat? Ini mas tentang menyusui. Di dalam kitab suci ini nggak ada diajarkan menyusui orang dewasa. Yesus Masiah itu tidak dikasih ASI sama perawan Miriam. Dalilnya di mana? Yesaya 7 ayat 14 sampai 15. Kenapa yang kamu cari tentang nyusu-nyusi doang? Apakah kamu ingin disusui sama orang dewasa? Udah, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Udah cukup itu. Udah dikasih tahu, berulang kali kita sudah kasih tahu. Perawan Miriam tidak pernah memberikan ASI kepada Yesus Masiah. Kenapa lagi tanya-tanya tentang itu? Apakah kalian mau cari kitab yang mengajari menyusui orang dewasa? Ada pernah saya dengar itu tadi mana ya? Orang dewasa katanya dikasih itu. Nah, di sini nggak ada itu ya. Di sini nggak ada itu, saudaraku. Tapi di sana ada, saya tahu ya. Saya pernah dengar itu, katanya orang dewasa dikasih itu. Assalamualaikum Kak Mikana. Waalaikumsalam. Bisa buka kamera, saudaraku? Bisa. Ya, silakan. Jadi saya mau bertanya untuk Mbak Mikana. Iya, silakan, saudaraku. Jadi kan Mbak Mikana kan pintar, ya kan? Di dalam nama Tuhan Yesus Masiah, ya, bisalah memberitakan namanya. Silakan. Jadi saya mau bertanya, apakah di dalam kitab Kak Mikana itu ada Tuhan Yesus berkata sembahlah Dia? Oke, lihat di caption namanya, saudaraku. Lihat, coba lihat. Saya cuma cuma satu. Bisa baca nggak? Saya mau bertanya. Ini yang di caption ada. Di mana? Coba lihat yang di caption ini. Kan ada di sini di stiker ini ada kan namanya di situ. Tidak ada. Enggak ada, dia baca. Coba ambil HP. Ini warna kuning di stiker ini. Oh, di atas ini. Ya, apa di situ namanya di situ?
Yesus Hamasya Elohim Esa. Bisa membaca nggak, Ya, saudaraku? Enggak, kamu maksudnya bisa di dalam- baca nggak? Oke, bentar. Bisa, Kamu bisa. bisa apa di situ? Bisa. Tulisannya? Yesua Elohim Esa. Ya itu namanya Yang saya Yahweh tanya- Yesua. Yang saya tanya di dalam Injil adakah Yesua mengatakan bahwa dia Tuhan, bahwa dirinya Tuhan? Yang saya Baik. tanya tuh di dalam Injil bukan di atas ini. Yang saya tanya di dalam Injil, adakah Yesua berkata bahwa dia Tuhan? Oh, sangat banyak, saudaraku. Banyak sekali. Buktikan. Ya. Buktikan. Nah, di sini Nah, buktikan datanya. Saya melihat, kan kakak pakai data, saya pakai otak. oh ya, kita pakai data dan pakai otak. Makanya kita sembah Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, Bukan Tuhan. Coba buktikan datanya. Saya mau lihat bahwa Yesua Iya. dia menyatakan bahwa dirinya Tuhan. Iya, betul. Ayat berapa? Eh. Nah, ini dia ya. Ah, mana? Nih. Mana? Dan Elohim mengucapkan segala firman ini dengan mengatakan, Akulah Yahweh Elohimmu yang telah membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan. Jangan ada padamu ilah-ilah lain di hadapanku. Nah, ini firman Yahweh Yesua. Haleluya. Yang saya tanyakan, apakah Yesua berkata bahwa dirinya Tuhan, bahwa dirinya? Kakak Mikana paham nggak? Ya, itu membuktikan dia Yahweh Tuhan semesta alam. Oke, tapi nggak apa-apa, saya tunjukkan lagi, nggak apa-apa. Oke. Oh alah. Saya tanya di Injil, Kak. Saya tanya di Injil. Ya udahlah, saya tunjukkan saja. Yang saya tanya bahwa Oke, ini Yesus Yesua namanya. Kamu Lihat tuh di atas tuh. telah Kamu memanggil aku guru dan Tuhan, dan kamu berkata benar, sebab akulah dia. Haleluya. Kakak Mikana, Yesus berkata bahwa dia dirinya Tuhan. Yesua di sini, Yesua itu namanya di situ. Yesua. Apakah ada dalam Injil? Di dalam Injil Yesus berkata begitu, sembahlah dia, aku Tuhan, begitu. Ada. Ayat berapa itu? Berarti harus akulah Tuhan, harus kayak gitu ya. Di situ Yesus pernah berkata, sembahlah Tuhanku. Iya kan? Ada kan? Nggak ada situ sembahlah Tuhanku, nggak ada. Jangan mengada-ngada, saudara. Masa nggak ada? Baik. Dan saya mau bertanya lagi, ada satu pertanyaan. Kenapa di Kristen kalau meninggal pakai jas, Yesus meninggal pakai kain kafan? Yesua Hamasya itu ketika wafat 3 hari 3 malam itu dibungkus dengan kain lenan, di mana itu adalah tradisi di Yahudi, dan itu bukan ajaran. Tradisi di dalam Yahudi bukan ajaran, karena tidak pernah Tuhan Yesus Hamasya mengajarkan, anakku, kalau kamu meninggoy wafat harus dibungkus dengan kain lenan. Tidak ada. Jadi kalau ada orang meninggoy, berdasarkan tradisi di daerah masing-masing tersebut, mau dia dipakai jas, pakai gaun, di make up dan segalanya, itu tidak apa-apa. Karena yang penting itu semasa hidupnya dia taat dan setia kepada Yahweh Yesua Elohim yang Esa. Anyway, tadi kan kamu tanya, adakah Yesua mengaku Tuhan? Nah, ini dia ya. Yeskiel 24 ayat 24.
Demikianlah Yeskiel menjadi sebuah tanda bagimu, seperti semua yang telah dia lakukan, kamu akan melakukannya, dan ketika itu terjadi, kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Yahweh. Oh, haleluya. Ya. Nah, kemudian Yesaya 44 ayat 6. Nah, begini bunyinya. Dengar saudaraku, Tomangola. Beginilah Yahweh Raja Israel dan yang menebusnya, Yahweh Zebaot. Zebaot ini artinya semesta alam. Berfirman, akulah yang awal dan aku yang akhir, dan tidak ada Elohim selain aku. Jadi Yahweh itu adalah Yesua yang mengakui dialah yang awal dan akhir, tidak ada Elohim selain dia. Tapi ini yang paling penting, Tomagola. Iya. Yahweh Yesua bukan hanya sebatas pengakuan, tapi disertai dengan perbuatan. Sebab kalau hanya ngaku-ngaku Tuhan dan sembahlah aku tanpa ada bukti yang real dalam karyanya menunjukkan dia Tuhan, itu cuman Tuhan-Tuhan palsu alias ngaku-ngaku. Tidak begitu, karena Loh, ya iya dong. Gini, Kalau masa ada ya udah kakak sembahkan Tuhan. Tuhan kan manusia, Yesus kan manusia. Kenapa kakak bisa? Karena dia punya apa? Mujizat, kakak percaya bahwa dia bisa bisa bangkitkan orang mati. Begitu kakak percaya kepada dia begitu. Saudaraku, nggak ada manusia bisa bangkitkan orang mati, itu hanya sang pencipta. Itulah buktinya kalau Tuhan Yesus HaMasiah itu sang pencipta, bukan manusia. Saudaraku, Tomagola, saya kasih tahu sama kamu. Yang bisa membangkitkan orang mati, yang bisa mematikan dan menghidupkan, itu hanya sang pencipta. Malaikat saja nggak bisa, apalagi manusia. Nah, yang bisa mematikan dan menghidupkan hanyalah Tuhan Yesus HaMasiah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oh, Allah. Baik, Allah. Kalau begitu, silakan tunjukkan datanya satu saja. Siapa yang pernah dibangkitkan oleh Tuhanmu, sesembahanmu, namanya siapa, saksinya siapa? Kalau ada satu saja yang dibangkitkan Tuhanmu, sesembahanmu, manusia di dunia ini, saya rela tutup akun dan tidak live lagi selama hidupku. Silakan. Cari Bible. Sabar. Kok dicari di Bible? Karena ada chat di HP ini. Ya, silakan cari sampai dapat. Kutunggu walaupun tidak kamu temukan datanya. Gini, kakak bilang Tuhan saya memang membangkitkan orang mati gitu. Tuhan kami itu membangkitkan orang mati setelah apa? Semua pokoknya dunia ini dia sudah kiamat. Lalu dibangkitkan di padang Mesir. Lalu ditanyakan masa dari kamu sampai kecil dari bahasa itu harus ditanyakan. SD kamu bikin apa, perbuatan apa, SMP kamu bikin apa, SMA kamu bikin apa, kamu kawin bikin apa, perbuatan apa yang kamu bikin, sampai kamu mati itu ditanyakan. Bukan kita mati langsung ini hari, kasih bangkit ini hari, tidak mungkin. Makanya tidak mungkin Tuhanmu bisa membangkitkan karena tidak ada buktinya. Tidak ada buktinya dia Tuhan yang Maha Kuasa. Karena masih nunggu nanti. Allah. Iya, Tomagola. Kalau betul sesembahanmu itu Maha Pencipta, Maha Kuasa, karena kan yang bisa membangkitkan, mematikan dan membangkitkan orang mati itu hanya Sang Pencipta. Nggak bisa siapapun.
Ya Allah. Ya udah, mana buktinya? Ada nggak buktinya? Ya Tuhan. Ose, cepat don notakan nomor. Oke, Cepat. sebelum kamu cari datanya, lihat sini. Sing ada ini, sing ada. Ada lagi. Buka. Ini apa mati nih? Di Temanggung nih. Oh ini, menyala. Bagaimana? Berarti datanya bagaimana? Nah, sambil dicari sama kawanmu. Bukti kalau Yahweh Yeshua itu sang pencipta maha kuasa ketika dia berfirman di Ulangan 32 ayat 39, akulah yang mematikan dan menghidupkan. Akulah yang meremukkan dan menyembuhkan. Nah, ini bukan hanya sebatas pengakuan. Dengar ya. Ya. Dengar. Ulang sekali lagi. Yahweh Yeshua Elohim yang Esa berfirman di Ulangan 32 ayat 39. Akulah yang mematikan dan menghidupkan. Akulah yang meremukkan dan menyembuhkan. Nah, ini bukan hanya sebatas teori, tapi ada praktikalnya, membuktikan dia memang Tuhan sang pencipta yang maha kuasa, berkuasa atas kehidupan. Buktinya apa? Ketika dia mengutus Nabi Elia. Nabi Elia bisa membangkitkan anak janda di Sarfat yang tertulis di 1 Raja-Raja 17 ayat 17 sampai 24. Ketika dia mengutus Nabi Elisa bisa membangkitkan anak perempuan Sunem yang tertulis di 2 Raja-Raja 4 ayat 18 sampai 37. Ketika dia mengutus Rasul Kefa yaitu Petrus Kefa bisa membangkitkan Tabita yang tertulis di Kisah Para Rasul 9. Ketika dia mengutus Rasul Paulus bisa membangkitkan anak muda yang jatuh dari soto yang bernama Eutikus ke Kisah Para Rasul 20. Itulah buktinya kalau Yahweh Yeshua HaMashiach itu maha kuasa. Ketika dia mengutus nabi-nabinya, rasul-rasulnya, rasul-rasul dan nabi-nabinya bisa membangkitkan manusia yang mati atas kuasa Yahweh Yeshua HaMashiach. Dan ketika Tuhan itu sendiri turun ke dunia, dia membangkitkan Lazarus, Yohanan 11, dia membangkitkan anak Yairus, Lukas 8, dia membangkitkan anak janda di Nain atas kuasanya sendiri. Itulah buktinya dia maha kuasa, maha pencipta. Kan hanya dialah yang bisa mematikan dan menghidupkan dengan kuasanya sendiri. Bahkan dia telah membangkitkan manusia yang mati di zaman perjanjian lama, yaitu di Matius 27 ayat 50 sampai 53, dan dibawa ke surga yang dilihat oleh Rasul Paulus, yaitu Efesus 4 ayat 8 sampai 10. Ketika Tuhan Yesus HaMashiach menebus umatnya dari alam maut, itulah buktinya kalau Yahweh Yeshua HaMashiach itu sang pencipta maha kuasa, bukan manusia. Nah, kalau betul Allah itu maha kuasa sang pencipta, mana buktinya dia pernah membangkitkan orang mati? Namanya siapa? Yang jelas namanya siapa dalam kitabmu? Kalau ada satu saja, saya rela tutup akun. Ya, silakan. Namanya siapa, yang melihat siapa, satu orang paling tidak ya, supaya valid datanya, saudaraku. Silakan. Kalau hanya ngaku-ngaku di dalam satu buku ya, ada tulisannya, oh dia adalah Tuhan yang maha kuasa sang pencipta, tapi ada nggak buktinya? Kalau cuma sebatas pengakuan mah semua orang bisa ngaku-ngaku, Bang. Tidak ngaku-ngaku. Ya sudah, mana buktinya kalau Allah Ya, itu sebentar. berkuasa maha pencipta, dia pernah membangkitkan orang mati. Kakak Mikana itu sabar, santai, tenang, rileks. Iya, sambil kamu mencari data, aku tunggu walaupun tidak ada jawaban. Gimana sih kamu nih? Gak usah lihat typingan. Barang ini komentar banyak. Lawan dia Bang katanya. Saya ingin kan cuma cari kebenaran tuh, kakak. Nggak Oh usah boleh, emosi. silakan. Enggak emosi, saya saudaraku.
Makanya orang cerdas itu pasti sembah Yahweh Yeshua yang terbukti berkuasa atas segala sesuatu, Wah, yang sudah dibuktikan melalui perbuatannya di hadapan nabi-nabi, rasul-rasul dan umat Israel, dan juga saya sudah mengalami mujizatnya dalam hidupku. Oh, haleluya, haleluya. Israel di situ. Surat Al-Kahfi ayat 9. Lama juga ya. Asbul Kahfi yang sabar, kamu baca dulu tuh kakak. Silakan. Surat Al-Kahfi ayat 9 adalah ayat pembukaan dari kisah Al-Kahfi yang memberikan dampaklah kisah para pemimpin kedua dan Rahim. Kemudian berkembang adalah tanda kebesaran yang paling menunjukkan. Ayat ini menunjukkan bahwa kebesaran Allah jauh lebih besar dari peristiwa tersebut. Ini kenapa sih mau pasar ini? Ayat 9. Hasba an-nash. Apakah engkau mengira sesungguhnya para penghuni gua dan yang punya Rahim benar merupakan pilihan di antara benda-benda. Apa engkau mengira bahwa waktu itu orang-orang ini sih ada jaringan apa nih? Hah? Siang ada datang apa nih? Di antara kemungkinan adalah tanda kebenaran kami yang sangat berkenan. Satu-satunya benda kebesaran kami. Sabar kakak, sabar santai relax. Iya, sabar relax. pun aku menunggunya. Kan udah aku bilang ku tunggu walaupun tidak ada jawaban. Kalau kamu di roomnya Polemikus itu udah diolok-olok kamu. Kalau di sini nggak apa-apa lah. Kita sabar kok menunggunya, saudaraku. Boleh kakak bisa boleh bertanya sambil cari saya cari, kakak bisa bertanya lagi. Udah itu aja dulu jawab. Saya sudah bilang kalau ada satu saja yang pernah dibangkitkan oleh Tuhanmu, sesembahanmu, namanya siapa, yang melihat siapa, kalau ada satu saja, satu orang, sebagai bukti bahwa memang yang kamu sembah itu Tuhan yang Maha Kuasa dan terbukti berkuasa, Maha Pencipta, saya rela tutup akun, tidak live lagi sepanjang hidupku. Karena ternyata ada yang menandingi kemahakuasaan Tuhan Yesus Masih gitu loh. Iya kan? Jadi saya bingung ini, yang mana yang disembah ini? Tuhan Yesus Masih apanya? Sesembahannya si Tomagola ini, ya kan gitu. Karena yang saya tahu itu Sang Pencipta itu yang bisa membangkitkan orang mati. Dia siapa? Yahweh Yeshua, sudah dibuktikan melalui perbuatannya, saudaraku. Karena Tuhan-Tuhan palsu, ilah-ilah palsu nggak bisa membangkitkan orang mati. Malaikat saja nggak bisa. Bicara dulu, bicara apalagi manusia. Saya nggak bilang Tuhanmu loh. Kamu gimana sih kok merasa sih? Saya kan menjelaskan siapa itu tuh ilah-ilah palsu dengan Tuhan yang sejati, bukan tentang Tuhanmu. Tapi kenapa kamu merasa? Kamu cari aja dulu dalilnya. Tomagola ini udah ke 1999 orang muslim yang saya tanya, nggak ada jawaban juga. Sebentar, santai. Parang itu kata baca dan pahami baru kata kasih jawaban yang jelas. Makanya saudaraku, orang cerdas itu pasti sembah Yahweh Yeshua, Elohim yang Esa, yang sudah dibuktikan melalui perbuatannya, yang disaksikan oleh nabi-nabi dan rasul-rasul. Makanya di sini saya menyampaikan kebenaran, bukan mencari kebenaran. Sebentar ya. Ya, sebentar. Ini kenapa kamu punya senda apa nih? Hah? Kamu punya ini makasih ada data ke apa? Ini kamu ini ada data ini, kemanya ini. Sabar.
Ya tadi dia kan waktu saya bilang Yesus HaMashiach membangkitkan orang mati, bukan Allah katanya. Ternyata giliran ditanya mana buktinya membangkitkan orang mati, lama sekali jawabannya. Artinya dan apakah telah sampai kepada Cuma klaim-klaim saja kakak. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah itu telah sampai kepada Muhammad kisah? Thank you Bang Hansen, thank you for the super sticker. Adonai Yesus HaMashiach, bless you Abundantly. Terima kasih William Hendra. Naikin Bang Jumanya takut naik ke sini. Tidak ada data kan? Tidak ada data. Ya udah cari aja lah dulu Bang, lama kali Abang ah. Terima kasih Pendeta Gembala Simeon. Kalau nggak ada Bang, cari aja lah dulu ya. Tapi for your info Bang, Abang sudah ke 1999 muslim yang saya tanya, nggak ada yang bisa jawab Bang. Jadi yang terbukti bisa membangkitkan orang mati itu hanya Yahweh Yesus HaMashiach Abangku. Itu faktanya ya. Bagaimana? Yang bisa membangkitkan orang mati itu hanya Yahweh Yesus HaMashiach. Sebagai bukti dia Tuhan sang pencipta. Karena yang bisa membangkitkan orang mati, yang mengembalikan nyawa, yang menciptakan kehidupan itu hanya sang pencipta saudaraku. Itulah Yahweh Yesus. Ke-12 rasul-rasul Tuhan Yesus HaMashiach menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri. Yesus HaMashiach membangkitkan Lazarus, anak Yairus kepala rumah ibadat, yang menyaksikan Rasul Yohanan, Rasul Kefa, Rasul Yakobus. Nah, oh haleluya. Yaitu Yohanes, Yakobus dan Petrus. Ada 3 orang saksinya, ya. Ketika Rasul Kefa membangkitkan Tabita di Kisah Para Rasul 9, yang melihat teman-teman Tabita. Oh, haleluya. Jelas namanya siapa. Sebagai bukti memang mereka itu membangkitkan orang mati, dan itu atas kuasa Yahweh Yesus HaMashiach. Sehingga yang terbukti nanti membangkitkan orang mati di hari zaman sudah pasti Yahweh Yesus HaMashiach. Oke lah Bang ya. Silakan cari dulu datanya. Nanti kalau sudah ketemu, nanti kamu naik lagi ya Tomagola ya. Terima kasih saudaraku. Semangat selalu. Bapak Yahweh Yesus HaMashiach mengasihimu. Ya 8 menit ya Arjuna ya, nggak dapat ya. Tapi kan sudah dikasih tahu infonya, nggak ada yang bisa jawab itu. Selamat malam Sugi. Bener kalau bapak lu, apa yang batul di story? Ya silakan buka kamera. Mana aku tuh? Ini sih kepasak-pasak guru. Ngaku di mata dapur. Bisa buka kamera? Halo Kak. Ya, bisa buka kamera? Kasih turun saya, nggak bisa ya turun. Oh alah. Kasih turun saya katanya. Selamat malam Satria tak bernama. Ya, selamat malam juga. Bisa buka kamera Bang? Boleh. Silakan. Selamat malam ya. Selamat malam Abang. Iya. Silakan, ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Terima kasih Muraji. Saya ini ingin bertanya saja sedikit ya. Saya pernah naik di Komalnya beberapa tahun yang lalu ya. Pada waktu itu saya masih lihat ada tulisan dengan ucapan itu
tentang keimanannya itu ada di situ Yesus Kristus Allah Bapa ya. Kenapa sekarang sudah berpindah ke Yahweh, Yeshua, Elohim, Mesia? Apa yang melatar belakangi perubahan itu? Karena. Tapi mohon maaf sebelum saya jawab, nama Tuhanmu siapa, Bang? Saya Muslim tapi kan saya suka mengikuti ya. Saya suka belajar ya. Belajar tentang melalui episode beginian. Jadi pada waktu dulu saya pernah di Kopalnya itu kan di situ ada pengucapannya Yesus Kristus, Allah Bapa dan seterusnya. Sekarang terganti Yahweh, Yesus, Elohim, Esa apa yang melatar belakangi itu perubahan nama tentang ketuhanannya di situ. Baik, terima kasih pertanyaan yang bagus, kalau ini Bang. mungkin agak pribadi ya, Seth. Oh tidak, Bang, tidak. Iya. Memang itu harus disampaikan di sini. Oke, Bang ya. Terima kasih ya, Bang. Saya mute dulu ya, Bang ya. Saya jawab. Saya tidak mengganti namanya. Justru saya diberikan tuntunan, penyingkapan, dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, sehingga saya dibukakan mata rohani untuk memanggil namanya yang benar, Abang, dan meninggalkan nama ilah bangsa-bangsa lain. Karena dulu itu saya korban terjemahan LA ya, Bang, di mana ini saya baca berulang-ulang sehingga saya puja-puja nama ilah bangsa Arab penduduk negeri Mekah suku Quraisy yang bernama Allah. Dan saya juga mengikuti nama Helenisasi yaitu Yesus Kristus. Tetapi saya sering berdoa agar Tuhan menuntun saya, membimbing saya, memberikan saya wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Tuhan menjawab doa saya, Bang, karena Tuhan itu berjanji siapapun yang sungguh-sungguh mencari Dia pasti akan diberikan jawaban. Yaitu di Yeremia 29 ya. Tuhan Yesus HaMasiah menuntun saya melalui hamba-hambanya, anak-anaknya yang sudah juga memanggil namanya yang benar. Dan ketika saya membaca terjemahan yang benar di Keluaran 23:13, dan dalam segala hal yang kufirmankan kepadamu, haruslah kamu waspada dan berawas-awas. Nama ilah-ilah lain, janganlah itu terdengar dari mulutmu. Langsung sadar saya, Bang. Disadarkan ruah Hakko di situ, Roh Kudus. Ya iya ya. Itu kan Allah, itu kan nama ilah bangsa Arab, nama sesembahan agama sebelah. Ngapain juga saya puja-puja itu? Nah, ternyata setelah saya baca terjemahan yang benar, Bang, ILT 3 atau ILT 4, dan saya sudah cek bahasa aslinya, banyak sekali perintah Bapa Yahweh Yeshua HaMasiah tidak boleh memanggil dan mengikuti nama ilah-ilah lain. Nah, sementara Allah itu, Bang, itu nama ilah bangsa Arab. Nama sesembahan Abang juga. Yang ngapain saya sembah itu kan? Karena Tuhan melarang. Dan Yesus Kristus itu ternyata nama Helenisasi buatan Yunani. Tapi nama aslinya adalah Yeshua HaMasiah, yang dimana Yesus adalah Yahweh itu sendiri. Jadi saya tidak mengubah namanya, Bang. Justru saya memberitakan namanya. Saya mengikuti nama aslinya, Bang. Karena nama diri itu tidak bisa diubah-ubah atau diterjemahkan. Justru saya kembali ke pola Ibrani, di mana memang nama aslinya, nama yang benar itu adalah Yahweh Yeshua HaMasiah. Tetapi ketika kitab suci diterjemahkan atau disalin ke bahasa Yunani, di situ masuk Helenisasi, sehingga Yahweh Yeshua HaMasiah diubah menjadi Kurios Yesus Kristus. Tetapi itu harus terjadi, Bang, karena memang Bapak Yahweh sudah menubuatkan di Yeremia 23 ayat 27 bahwa akan ada yang merancang melupakan namanya demi Baal, demi berhala. Dan itu sudah digenapi selama kurang lebih 17 abad, nama Yahweh Yeshua diganti jadi nama yang lain. Tetapi ada juga dinubuatkan di Zefanya 3:9
Tetapi sesudah itu, bangsa-bangsa akan dibersihkan mulut dan bibirnya, sehingga kembali memanggil nama Yahweh dan melayaninya dengan bahu-membahu. Nah, saya ikut mengambil bagian di Jefanya 3 ayat 9, Bang. Itulah kenapa saya di sini menyebarkan nama aslinya, nama yang sebenarnya, bukan nama buatan dunia. Nah, seperti itu, Abang. Silakan, Abang. Iya, cuma itu saja karena terakhir saya di Komal itu hari di situ memang ini terbaru saya lihat ya. Jadi bermakna karena sudah berganti keyakinan kah begitu ya? Bukan, Bang. Karena firman Bapa di sini di LAI dan ILT3 ini sama isi firman-firman Bapa dari Kejadian sampai Wahyu, inti dan maknanya sama. Yang membedakan itu di sini mengikuti jejaknya Abdul Qadir Mursi yang memasukkan nama ilah bangsa Arab itu Allah, dan LAI mengikutinya. Nah, kalau di sini tetap nama diri Yahweh Yeshua nggak diganti, Bang. Yahweh Yeshua ya tetap namanya Yahweh Yeshua, karena itu nggak boleh diterjemahkan, itu bukan bahasa, itu proper name. Nama diri itu nggak bisa diterjemahkan. Contoh, nama abang kan Satria. Kalau abang pergi ke luar negeri, ke negara manapun, di paspor atau abang itu tetap dipanggil Satria, bukan jadi Satrus. Nah, begitu, Abang. Iya. Itu saja ya. Iya, Bang. Oke, terima kasih, Abang. Tetap semangat. Tuhan Yesus masih yang mengasihimu. Tetap. Ya. Oke, salam toleransi. Iya, salam toleransi. Selamat malam BN74. BN74, selamat malam. Halo. Ya. Ada orangnya, Bang? Bisa buka kamera, Bang? Halo. Terjemahan ya, yang diganti namanya, original teksnya tetap sama namanya ya. Nah, nggak ada suaranya nih. Lah, lama sekali. Masa Yahweh jadi Yosua? Bukan, Yahweh Yosua itu satu nama, saudaraku. Kalau buku dongeng diterjemahkan ke berbagai bahasa pun nama tokoh dongeng di situ tetap sama. Karena apa? Itu cuma dongeng, makanya iblis nggak tertarik mengubah itu. Tapi kenapa hanya kitab suci dari Israel, nama Tuhan ketika diterjemahkan, nama Tuhan diganti? Karena setan itu menghasut manusia untuk mengganti nama Yahweh Yeshua. Sebab ini nama Tuhan yang benar. Setan itu adalah malaikat, dia pernah tinggal di surga. Jadi setan itu adalah malaikat yang jatuh, dia pernah tinggal di surga, sehingga dia tahu Tuhan yang sejati itu siapa, Tuhan sang pencipta itu siapa. Yahweh Yeshua, saudara. Ya. Nah, kalau buku dongeng, ya setan mana tertarik untuk mengubah itu, kan cuma dongeng. Selamat malam, Juju. Selamat malam. Ya, silakan saudaraku, ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Saya sering mengikuti roomnya Mbak Mikana. Ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan sih, tapi saya juga tidak mempeributkan soal apa nama penyembahannya apa-apa. Terus yang saya mau tanyakan ini simpel saja. Yang saya mau tanyakan pertama, siapakah yang menciptakan dunia ini? Pertanyaan simpel saja saya tanya. Yang menciptakan yang sudah dituliskan di Kejadian. Kejadian 2.
Kejadian 2 ayat 7. Yahweh Elohim yang menciptakan alam semesta ini ya Bang. Coba tunjukkan Dan juga Yesaya 44:24. coba tunjukkan melalui kitab, jangan melalui kayak HP begitu, maunya kitab aja supaya kan kita bisa lihat. Jelaskan kalau misalnya aplikasi itu kan mungkin ada perubahan sedikit, tapi kalau kitab kan itu sudah ada semenjak sebelum ada aplikasi. Saya mau lihat aja di kitab itu. Loh, yang di aplikasi HP ini sama yang ada dalam kitab fisik. Tidak. Karena Emangnya dalam kalau- tidak. Karena minta maaf saya potong. Karena minta maaf saya pernah membaca Alkitab karena waktu itu saya punya satu Alkitab yang diberikan oleh teman, saya baca. Dan di situ perkataan yang mungkin Mbak Mikana bilang Yehua, Yesua, siapalah Elohim Esa, itu di dalam Alkitab itu tidak ada nama seperti itu. Karena mungkin saya tidak tahu kitabnya, mungkin kitab apa, tapi yang perlu saya tahu, coba tunjukkan saja di mana posisi atau letak nama itu dalam Alkitab atau dalam kitab yang Mbak Mikana baca. Jangan lewat HP. Oke, agamamu apa Bang? Saya Muslim. Mm-mm. Apakah Tidak, saya aplikasi tidak butuh pertanyaan dari Mbak Mikana. enggak. apakah aplikasi Al-Quran ini sama dengan yang ada Quran dalam rumahmu? Ada nggak kitab Quran dalam rumahmu? Saya Al-Quran ada, tapi saya tidak Itu terlalu sama nggak isinya? tertarik Tapi pada bentar dulu. aplikasi. Iya, itu sama nggak? Yang di aplikasi ini kan ada Al-Quran, ya. Di sini ada kitab Al-Quran. Ini yang di dalam aplikasi ini, yang saya unduh Al-Quran di aplikasi Play Store, ini sama nggak? Ini sama nggak di dalam Al-Quran yang ada kitab fisik di rumahmu? Karena saya tidak belajar Sama isinya? terperinci bahwa ayat per ayat. Ya sama Karena nggak mungkin isinya? Di dalam kitab saja yang ditulis dalam bentuk buku aja, dalam bentuk kitab itu aja ada, pernah saya dapat itu ada perbedaan antara ayat per ayat. Yang saya mau Ya, tanyakan akui di sini, dulu, Mbak sama Mikana, nggak isinya? Tunggu Mbak, sabar, tunggu Mbak. Saya tidak mempeributkan Tuhan apa yang Mbak sembah dan Tuhan apa yang saya sembah. Yang saya mau tanyakan cuma satu saja Mbak. Coba tunjukkan di mana letak nama itu Yahweh, ya. Yesua Yahweh oleh Musa di Elohim. Kejadian. Iya, yang Katanya ada menciptakan, namanya di Kejadian. yang Coba menciptakan tunjukkan. alam semesta. Iya, Yahweh Elohim yang Coba menciptakan tunjukkan. semesta. Enggak, Tunjukkan tapi lewat kitab. jawab jujur dulu. Apakah di aplikasi ini ada Al-Quran? Ini yang Al-Quran di aplikasi ini sama nggak isinya dengan di Al-Quran fisik yang ada dalam rumahmu? Sama nggak isinya? Kalau untuk samanya Mbak, jujur ya, saya jujur. Untuk samanya, saya tidak tahu karena saya tidak pernah pakai aplikasi seperti itu. Kalau saya mau mengkaji atau saya langsung ke kitab. Karena Oh, berarti kadang ini minta maaf, Mbak. nggak sama ya? Kalau Al-Quran itu juga disalin ke HP digital, itu berarti nggak sama isinya ya? Saya yakin tidak sama karena minta maaf. Oh, berarti Mbak. kitabmu Tadi bisa yang- diubah-ubah gitu ya? Bukan tidak diubah-ubah Mbak. Justru kitab Mbak itu bisa diubah-ubah. Loh, Kenapa saya bilang kalau nggak bisa diubah-ubah, terus karena kenapa Mbak, minta maaf, Mbak. Al-Quran Tunggu, Tunggu Mbak, dengar saya ngomong dulu. Enggak, bentar. Mbak, dengar saya Kalau ngomong dulu, memang Mbak. tidak sama, lalu kenapa ya kitabmu bisa berubah? Kalau di aplikasi isinya lain, di fisik yang bentuk kertas lain isinya. Kok bisa begitu? Saya sekarang tanya nih ke Mbak, bukan ke saya. Enggak, sebentar, saya akan tunjukkan nanti. Tapi Coba tunjukkan dulu Mbak, Ya, dulu kalau- Mbak, supaya saya mengaku bahwa memang betul Mbak ngomong dari tadi panjang lebar dari A sampai Z ini ternyata betul. Iya, Coba lah, Mbak pasti betul tunjukkan lah. Apa yang satu ayat aja. saya beritakan ini betul. Satu saja. Iya, apa yang saya Satu beritakan saja, ini Mbak. betul. Tapi jawab dulu dengan jujur, apakah Al-Quran di aplikasi ini sama isinya dengan Al-Quran yang bentuk kertas? Kalau yang itu jujur Mbak, saya tidak tahu karena memang saya tidak belajar terperinci. Aku cuma jawab itu aja Mbak. Saya Ternyata jujur saya kamu orang tuh nggak tahu awam. apa-apa. Bukan nggak tahu apa-apa Mbak, karena Berarti sekarang kalian dari bisa tadi Mbak ngomong dari berbeda isinya. kemarin-kemarin dari kemarin-kemarin lewat roomnya Mbak ngomong bahwa yang menciptakan dunia ini adalah Yehua, Yesua, Elohim. Iya, Yahweh Nah, saya Elohim lah yang minta, menciptakan Mbak, saya minta semesta ini dan sedikit Yahweh saja. itu adalah Yesua. Saya orang awam tidak mengerti apa-apa. Saya minta sedikit coba tunjukkan. Kan Mbak dari tadi ngomong tuh yang saya lihat tadi Mbak ngomong apa ya tadi ya? Yang sama
Orang apa tuh? Mau menunjukkan data bahwa Tuhannya kami pernah membangkitkan orang mati. Dan memang mungkin pada saat itu mungkin tidak ada. Saya tidak memperebutkan itu, Mbak. Saya hanya mau nanya saja, di mana letak nama YHWH Yesua Elohim-Esa? Karena pada saat tadi Mbak buka kitab dari aplikasinya Mbak, saya juga buka lewat Alkitab itu, tapi kata-katanya itu agak beda. Lah, memang Makanya ada saya di mau tanya kejadian ini, kejadian coba 2 ayat Mbak 4. tunjukkan. Iya, ada. Genesis, Tunjukkan, Mbak. Beresit Coba 2 ayat ada, 4. tunjukkan. Yahweh Elohim yang tunjukkan, menciptakan langit dan bumi. Coba tunjukkan, Mbak. Oke, ini saya tunjukkan ya. Saya Coba. tunjukkan ya. Jangan pakai HP, Mbak. Kalau pakai HP itu percuma, iya, Mbak. Jangan. iya, saya tunjukkan dulu. Pakai Bentar, kitab, bentar. Mbak. Bentar. Kalau itu saya tidak percaya, pakai kitab, Iya, Mbak. sabar. Saya tunjukkan dalam kitab fisik dan Pakai di HP kitab. Android bahwa bukti isi Pakai kitab kitab. suci kami disalin ke digital, ke dalam kertas juga sama isinya. Kalau kamu bilang nggak sama isinya, berarti kan tidak Bukan bisa saya bilang nggak diubah. sama, saya nggak tahu. Bukan saya bilang nggak sama, saya nggak tahu. Karena saya memang tidak pernah baca lewat pakai itu. Iya. Loh, ini nama aja Yahweh. Sedangkan kebanyakan Elohim. orang umum. Enggak, sabar. Ini kan tadi saya bilang yang menciptakan kan Yahweh Elohim tadi kan saya bilang kan. Iya, tunjukkan Mbak buktinya lewat kitab, Ini. Mbak, bukan lewat HP, Mbak. Iya, sabar. Saya akan Jangan, tunjukkan. tidak bisa. Saya sabar, tapi Mbak Iya, terlalu bentar, ini. diam dulu, sabar saudaraku ya. Jangan panik, jangan kejang-kejang. Saya akan tunjukkan dalam HP Android ini di dalam kitab digital dengan di kitab fisik. Membuktikan kalau isi kitab suci kami mau disalin ke digital, mau disalin ke kertas, mau disalin ke kulit binatang, tetap sama isinya. Ini saya buktikan dulu ya. Inilah riwayat langit dan bumi ketika mereka diciptakan pada hari Yahweh Elohim menjadikan bumi dan langit. Nah, bahasa Ibraninya apa? Oke, bentar ya, saya tunjukkan semua. Ini buktinya kalau isi kitab suci kami itu sama. Ya. Eleh Toldot Hasamain Wa Ahares Behib Baraam. Sabar, saya tunjukkan nanti dalam kitab fisik. Ngomong aja terus ini. Ya. Beyom Ashot ya. Ashot Yahweh. Nih ya, Yahweh Elohim Eres Wesamaim ya. Oke, saya tunjukkan sekarang kitab fisiknya ya. Kitab fisiknya, sabar, saya tunjukkan. Ini lengkap ini. Ini dia, ini ya. Oke, sudah lihat ini. Ini ya. Ini kitab suci ya, bentuk fisik. Dalam bahasa Ibrani juga ada. Oke, saya tunjukkan ya. Bahwa bukti kalau isi kitab suci kami mau disalin ke kertas, ke digital, tetap sama isinya. Oh, haleluya. Kalau kamu tadi kan bilang tidak sama. Ya? Kalau kamu tadi bilang kitabmu tidak sama ya. Ini bentar saya tunjukkan. Beresit 2 ayat 4. Oke, nah ini. Oke, ini Kejadian 2 ayat 4. Ya. Bentar ya, tebal banget bukunya soalnya, kitabnya. Ini lihat ya, yang 4 ini ya. Eleh Toldot Hasamain Wa Ahares Behib Baaram Beyom Asot ya, Asot Yahweh Elohim ya. Ntar, aduh, capek kan. Yahweh Elohim tadi ini ya. Yahweh Elohim Eres wa Asamaim. Sama tuh isinya.
Haleluya. Haleluya berat. Soalnya berat guys. Sama isinya toh saudaraku. Sama isinya dengan yang digital. Karena apa? Firman Yahweh tidak ada yang bisa mengubahnya. Karena janji Yahweh Elohim, yaitu di Matius 24:35, sekalipun langit dan bumi berlalu, tetapi firmanku tidak pernah berlalu. Sama isinya, bahwa Yahweh Elohim lah yang menciptakan langit dan bumi. Berarti minta maaf Mbak, minta maaf. Saya cuman pengen tahu dan mau belajar. Saya mau tanya dulu sedikit Mbak. Itu kitab yang Mbak pegang itu kitab apa ya? Alkitab atau bukan? Alkitab itu kan terjemahan LAI ya. Karena kenapa Al? Karena mengikuti pola Arab. Al itu kan apa coba? Al itu sang. Kitab itu ya tulisan ya, sang tulisan atau sang kitab. Nah kalau ini disebut Torah, kitab Taurat yang ditulis Nabi Musa, Nabi Mose. Ada sama isinya saudaraku. Mau kita bentuk fisik kayak mau bentuk digital, semua sama isinya. Berarti minta maaf, kitab Taurat yang Mbak pegang itu tidak sama dengan Alkitab yang maksudnya umumnya kami pegang begitu. Emang kamu pegang kitab Taurat? Saya tidak punya Taurat, tapi saya punya Alkitab. Oh, ada di situ. Coba. Kalau di sini saya tidak ada karena saya lagi di tempat teman. Nah, Alkitab seperti ini. Di rumah. TB1. Dia yang ada kejadian, ulangan apa segala macam. Iya. Ada kitab kayak gini kan, terjemahan LAI kan? Iya. Kalau terjemahan LAI seperti ini dia ya. Ini dia. Kejadian 2 ayat 4. Nih. Ini keterjemahan LAI. Di sini Kejadian 2 ayat 4. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan, ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Ini terjemahan LAI, ya kan? Nah, ya. Tapi kalau terjemahan yang ini, yang sesuai dengan original teks tadi ini dengan ini, ya kan? Inti dan maknanya sama, cuman namanya yang diganti. Nah, kalau di sini ini terjemahan yang benar, yang sudah sama dengan kitab Taurat bahasa asli yang bahasa Ibrani yang saya pegang. Nah, kalau di sini dia terjemahkannya seperti apa? Ya. Kejadian 2 ayat 4. Inilah riwayat langit dan bumi ketika mereka diciptakan pada hari Yahweh Elohim menjadikan langit dan bumi. Ya. Jadi terjemahan mana yang benar? Terjemahan yang ini. Ini pun ya ini dengan bahasa Ibraninya tadi sama. Ini ya. Kata-kata Bapa, firman-firman Bapa sama kok di sini, cuman yang diubah itu apa? Namanya saja, yaitu Yahweh Elohim. Yahweh itu diganti jadi Tuhan dan Elohim diganti jadi Allah. Nah, kalau mau jujur menerjemahkan, nggak boleh mengganti nama Yahweh menjadi Tuhan dan Elohim menjadi Allah, karena Allah itu nama diri, nama sesembahan agama Islam atau nama sesembahan penduduk negeri Mekah. Makanya kalau kata-katanya maknanya kan sama sebenarnya, cuman namanya saja yang berbeda di sini sama sini. Kalau yang ini sudah mengikuti original teksnya yang ini, yaitu Yahweh Elohim yang menciptakan, bukan Tuhan Allah. Karena Tuhan itu bukan nama diri, Allah itu adalah nama diri sesembahan penduduk negeri Mekah. Makanya sekarang saya mengikuti terjemahan yang ini, yang sesuai dengan original teks, namanya nggak diganti. Begitu. Iya, berarti Tuhan sesembahan kami orang Mesir itu Allah. Tapi di Alkitab juga ada kata Allah loh. Iya, karena LAI itu mengikuti jejak Abdul Qadir Munsi. Beliau seorang Muslim yang diminta oleh misionaris untuk menerjemahkan kitab suci, dan beliau memasukkan nama sesembahannya yang bernama Allah ke dalam terjemahan, dan sayangnya LAI mengikuti. Nah, seharusnya nggak boleh memasukkan nama sesembahan penduduk negeri Mekah ilah bangsa Arab ke dalam kitab suci, yang dimana
kok Yahweh diganti jadi nama Allah. Nggak boleh begitu. Karena Yahweh itu nama diri, nggak boleh diganti. Makanya saya menggunakan terjemahan yang benar. Itu ILT 3 atau ILT 4. Kalau kata-kata Bapa, firman-firman Bapa, makna dan intinya sama. Di sini kan tadi, demikianlah riwayat langit dan bumi diciptakan. Cuman yang membedakan apa? Kalau di sini Tuhan Allah. Lah siapa itu Tuhan Allah? Allah itu kan sesembahannya penduduk negeri Mekah. Kalau di sini Yahweh Elohim, itulah yang benar. Karena yang menciptakan itu Yahweh Elohim, bukan Allah. Begitu. Masuk. Ya, mengerti. Terus pertanyaan yang kedua. Tadi kan tentang penciptaan. Ya. Tentang penciptaan, bahwa yang menciptakan itu adalah Yahweh Yeshua Elohim. Ya. Tapi gini. Dia menciptakan ya. Dia menciptakan kok menurut kitabnya Mbak yang firman Tuhan yang ditulis nabi-nabi bahwa Yahweh Elohim yang Esa lah yang menciptakan langit dan bumi. Bukan Allah hasil terjemahan LAI. Ya, dia menciptakan langit dan bumi. Pertanyaan saya cuman sedikit saja, Mbak. Yang ada dahulu di muka bumi, maksudnya di dalam dunia ini nih, yang saya tahu dan yang pernah kami pelajari itu adalah Adam dan Hawa. Sedangkan Yahweh Yeshua Elohim itu belum ada. Nah, di mana letak ilahinya di sini? Maksudnya yang menciptakannya di sini ini masih bingung siapa yang menciptakan. Saudaraku, dari mana kamu tahu yang pertama ada itu dulu Adam dan Hawa, belum ada Yahweh Yeshua? Kamu belajar dari mana itu? Karena kan menurut katanya Mbak yang saya lihat dari live-nya ini, katanya Mbak lebih memfokuskan kepada kehidupan, minta maaf ya, Tuhan Yesus Kristus. Sedangkan kalau di kitab kami, Yesus Kristus adalah seorang nabi. Justru di live saya ini memberitakan apa yang tertulis dalam kitab suci ini, yaitu Yahweh Elohim Yeshua HaMashiach yang menciptakan segala sesuatu dan sang juru selamat dunia. Dia yang menciptakan Adam dan Hawa. Di dalam kitab suci ini, di sini saya bisa tunjukkan bahwa Yahweh lah yang membuat nama Adam, dan Adam itu memberikan nama Hawa kepada istrinya. Di sini ada. Justru kitab suci ini yang terlebih dahulu memberitakan itu kepada seluruh dunia. Karena apa? Yahweh Elohim lah yang menciptakan Adam dan Hawa, bukan Allah hasil terjemahan LAI. Memang hasil kamu kebalik-balik kamu, saudaraku. Bukan kebalik-balik, karena yang kami pelajari dan yang kami tahu seperti itu. Yang kamu pelajari itu di mana? Dalam pelajari di mana, saudaraku? Bahwa ciptaan pertama yang ada di muka bumi ini adalah Adam dan Hawa. Karena ada juga di Kejadian toh, hari pertama diciptakan apa, hari kedua diciptakan apa, hari ketiga, keempat dan seterusnya sampai hari ketujuh. Di sini ada itu. Yahweh Elohim lah yang menciptakan Adam dan Hawa. Iya, berarti minta maaf ya. Mungkin saya salah, tolong saya luruskan, karena memang di sini posisinya saya cuman mau bertanya karena saya juga masih bingung. Berarti misalnya minta maaf, yang menciptakan itu adalah Yahweh Elohim yang adalah Yeshua lah yang menciptakan Adam dan Hawa dan seluruh alam semesta ini yang tertulis di Kejadian 1, Kejadian 2. Berarti minta maaf, Yeshua Elohim Esa itu berarti beda dengan Yesus Kristus ya? Oh, begini saudaraku. Kalau Yesus Kristus itu nama helenisasi. Jadi ketika kitab suci ini disalin atau diterjemahkan ke bahasa Yunani, masuklah helenisasi, yaitu di mana Yahweh Yeshua HaMashiach diganti namanya jadi Kurios Yesus Kristus. Sama seperti LAI ketika menerjemahkan kitab suci dari Israel, nama Yahweh Elohim diganti jadi Tuhan Allah atau Allah Tuhan. Nah, kalau mengikuti kaidah yang benar sesuai dengan pola Ibrani, nggak boleh seperti itu. Harus tetap ketika menerjemahkan atau disalin kitab suci itu ke dalam bahasa apapun, nama Yahweh Yeshua Elohim itu harus tetap sama, saudaraku. Nah, karena saya tahu kebenaran, saudaraku, sebab memang firman-firman Bapa diterjemahkan ke bahasa apapun, makna dan intinya sama. Tadi saya sudah kasih tunjuk di sini makna dan intinya firman Bapa itu sama. Ya, tapi yang membedakan adalah namanya. Nah, kalau mau ikuti yang benar,
nama nggak boleh diganti. Itulah saya mengikuti nama asli saudaraku, yaitu Yahweh Yeshua Elohim. Bukan mengikuti nama helenisasi, yaitu Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus itu nama helenisasi, nama buatan Yunani, bukan nama yang dinyatakan Tuhan itu sendiri. Begitu saudaraku. Paham, ya. Terus yang berikut lagi, katanya minta maaf ya, memang nama itu yang apa? Yesus Kristus nama apa? Helenisasi. Iya. Ya. Sedangkan yang kita tahu dan kita pelajari bahwa kehidupan Yesus Kristus itu setelah Adam dan Hawa baru ada Yesus Kristus. Betul apa salah? Mungkin saya salah. Salah saudaraku. Tadi kan saya kasih tahu bahwa Yesus Kristus itu nama aslinya Yeshua HaMashiach. Iya. Nah, Yeshua di dalam kitab Taurat saja sudah ada tertulis, yaitu Keluaran 14 ayat 13, bahwa Yeshua itu adalah Yahweh, atau Yahweh itu adalah Yeshua, sang keselamatan. Nah, Yeshua HaMashiach adalah Yahweh itu sendiri, di mana Yeshua HaMashiach berfirman, ya, dia ada sebelum segala sesuatu ada, dan segala sesuatu terkandung dalam dia, yaitu di Kolose 1 ayat 17. Di dalam kitab Taurat, ya, Yahweh itu adalah Yeshua, Keluaran 14 ayat 13. Jadi Yeshua adalah Yahweh itu sendiri saudaraku, bukan sebelum Adam dan Hawa dia baru ada. No, justru Yahweh itu adalah Yeshua, makanya Yahweh Yeshua itu satu nama. Oh iya, oke. Yehuwa Yeshua itu adalah satu nama yang diganti helenisasi menjadi Yesus Kristus. Iya. Ya. Nah, sedangkan minta maaf, mudah-mudahan saya salah. Mudah-mudahan saya salah, karena yang kami pelajari, minta maaf ya, memang penciptanya mungkin dari Yahweh Yeshua Elohim, ya, itu yang menciptakan langit dan bumi. Tetapi di dalam sejarah yang kami tahu mungkin melalui Alkitab atau Al-Quran, bahwa manusia yang diciptakan paling pertama kali adalah Adam dan Hawa. Setelah itu baru munculnya para nabi, mungkin nabi-nabi sekian-sekian, baru muncullah yang namanya Yesus Kristus, yang menurut Mbak Mikana ini namanya diganti oleh penterjemah waktu itu, kitab dari Taurat diterjemahkan ke ini, makanya namanya diganti. Nah, sedangkan setahu saya yang hidup duluan di muka bumi ini adalah Adam dan Hawa, baru sekian-sekian baru sampai ke Yesus Kristus, dan terakhir itu adalah Nabi Muhammad. Nah, di sini kami menyatakan bahwa kami memang mengakui Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan semesta alam, mungkin penyembahan kami, dan Nabi Muhammad itu adalah utusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerangi bumi ini. Nah, di situ. Terus yang kedua lagi,